kembali lagi bersama Mas Jul guys. Oke guys, kita lanjutkan konten The Legend of Neverland guys. Untuk konten kali ini Mas Jul akan membahas tips untuk totem bagi pemula ya guys ya. Jadi di sini Mas Jul akan membahas ya apa itu totem, apa itu rune ya guys ya. Lalu bagaimana kita pasangnya, lalu apa yang cocok ya guys. Mungkin kalau untuk bagi para player lama ini sudah hal yang biasa ya guys ya, karena totem itu sudah pasti sudah pada paham untuk player-player yang lama ya guys ya. Jadi untuk player yang baru bermain atau baru bermain The Legend of Neverland, semoga kalian saat menonton videonya Mas Jul bisa tambah paham, bisa tambah mengerti ya guys ya. Jadi ya ini Mas Jul minta maaf ya untuk konten totem ini atau video ini ya guys ya, agak durasinya agak panjang ya guys ya, karena totem itu karena totem itu Mas Jul akan bahas istilahnya sampai kupas tuntas ya. Jadi durasinya otomatis akan agak lama sedikit ya guys ya. Jadi nggak bisa singkat ya guys, karena kalau Mas Jul singkat untuk pembahasan totem ini, Mas Jul yakin nanti akan bingung ya guys ya. Karena totem ini dibilang penting juga penting, enggak terlalu guys, gitu guys. Jadi ya harus kita kupas sampai tuntas ya guys ya. Oke, di totem ya guys ya itu ada 4 ya guys ya. Ada 4 prasasti. Apa saja prasastinya? Yaitu Battle Totem, Fertile Totem, Apocalypse Totem, dan Fate Totem ya. Jadi nanti di dalamnya ini Mas Jul akan menyebutnya bukan totem ya, tapi rune ya. Kenapa rune? Nanti akan Mas Jul jelaskan di dalam video ya guys. Jadi jangan di skip ya guys. Jadi agar kalian paham guys. Jadi yang dimaksud totem ini adalah prasasti ya guys. Jadi di dalam totem ini akan ada rune ya guys. Ada 2 tipe ya guys ya. Ada 2 tipe ya guys. Jadi di dalam totem ini nanti akan ada 2 tipe, yaitu rune develop dan develop slot atau slot gitu ya yang biasa kita sebut ya guys ya. Rune develop itu apa dan develop slot itu apa? Oke, nanti kita kupas satu-satu ya guys ya. Jadi kembali lagi ya guys ya. Jadi untuk totem ini nanti setiap efeknya itu akan memberikan efek tambahan status ke karakter kita guys. Jadi totem ini kalau Mas Jul bilang ya pasti penting ya guys ya, gitu ya guys ya. Jadi tidak walaupun statusnya itu tidak terlalu terlihat, tapi akan memberikan efeknya cukup bagus ya guys ya. Nanti Mas Jul akan jelaskan ya guys ya. Oke, untuk yang pertama rune develop itu apa sih Mas Jul? Rune develop itu adalah rune yang bisa dibongkar pasang ya guys ya, atau copot pasang. Kalau develop slot atau slot aja ya, itu adalah bagian yang nanti kita up dengan divine powder ya. Ini salah satu contoh dari rune develop. Jadi bisa dipasang dan copot ya guys ya. Jadi copot pasang itu adalah rune develop. Jadi bisa kita otak-atik. Kalau untuk develop slot ya atau slot aja gitu ya. Itu yang kita up dengan divine powder ya. Divine powder itu bedak ya, yang warnanya biru itu debu lah ya. Kalau Mas Jul itu bilang debu. Oke. Nanti masing-masing prasasti atau bukan prasasti, masing-masing totem ya itu memiliki rune yang bermacam-macam guys. Lah khusus untuk rune battle dan fertile ya, rune battle dan fertile itu memiliki pola dan bentuk yang sama ya guys ya. Jadi bentuknya adalah diamond dan hati ya guys ya. Jadi untuk pembahasan awal itu langsung kita masuk ke 2 prasasti ya guys ya, yaitu untuk rune battle atau totem battle dan rune fertile atau totem fertile ya guys ya. Jadi kedua totem ini tuh saling berhubungan atau bersinambungan karena bentuknya itu sama. Jadi bentuknya diamond dan hati ya guys ya. Oke, kita masuk ke pembahasan ya guys ya. Untuk rune sendiri ini ya, Mas Jul sebutnya rune ya. Kalau untuk itu ya, untuk rune itu ada basicnya ya guys ya. Jadi basicnya itu yang semua rune itu basicnya adalah serangan, smash, dan critical guys ya. Serangan, smash, dan critical itu mau
mau run di mana saja ya, istilahnya mau di fertile, mau battle, mau apocalypse, mau fight, itu semua basicnya kan sama semua. Jadi basicnya adalah serangan, smash, dan critical ya guys. Jadi perlu diingat semua rune itu basicnya, ini basic ya, bukan tambahan status. Ini adalah basicnya, awalnya adalah serangan, critical, dan smash. Nah, bagaimana kita fokuskannya Mas Jul? Oke, kita fokuskannya satu-satu ya guys ya, kita bedah. Oke, untuk fertile dan battle itu runnya memiliki efek tambahan pasif, yaitu menambahkan damage kepada monster yang berelemen guys. Ya, Mas Jul ingatkan lagi, rune fertile dan battle itu menambahkan damage terhadap monster yang memiliki elemen dasar guys, elemen. Jadi api, angin, tanah, air ya guys ya. Lah, menurut Mas Jul, totem ini dimaksudkan untuk membantu kita dalam menghadapi atau menjalankan daily, yaitu teritori elemen ya guys ya, guild boss atau GB, lalu flaming rod ya guys ya. Kenapa kok 3 itu Mas Jul, kok enggak istilahnya hunting? Oke, kenapa 3 ini? Karena 3 ini yang setiap hari itu kalau teritori elemen setiap hari kan berubah elemen ya. Ada api, angin, air, tanah untuk TE ya guys ya. Untuk flaming rod setiap 3 hari sekali itu akan berubah elemen dasarnya ya guys ya. Lalu untuk GB setiap hari juga kan berubah. Jadi ada api, ada tanah, ada angin. Nah, oke ya. Lalu kita mau fokuskan apa Mas Jul? Oke, di sini untuk fokus itu kembali lagi bahwa kita itu melihat sebagai pandangan F2P ya. Jadi ini Mas Jul akan bahas untuk pandangan F2P ya guys ya. Kalau F2P untuk memfokuskan itu pasti butuh waktu ya guys ya. Karena apa? Karena totem ini atau rune ini ya, itu bisa didapatkan itu hanya dari kotak leader, kotak Shinre, lalu juga dari top liga ya guys ya, atau the summit. Dan dapatnya pun random guys, itu nggak bisa kita memilih guys. Terkecuali sedang ada event ya guys ya, event penukaran, event istilahnya pengumpulan apa gitu ya guys ya, kita tukar apa, atau miru balon kalau hoki dapat selektor rune ya. Nah, tapi jarang sekali itu untuk dapat di miru balon ya. Mas Jul aja jarang gitu. Kalau spender itu pasti mudah untuk memfokuskannya. Tapi di sini rekomendasinya ya, untuk rekomendasinya karena di fertile dan battle itu memiliki 2 rune yang berbeda, yang satu bentuk diamond dan yang satu adalah hati. Dan satu prasasti atau satu totem itu berisi 4 rune ya guys ya. Jadi 2 diamond dan 2 hati. Bisa dilihat ya guys ya. Oke. Lalu di situ akan ada status pengurangan penambahan damage ke api, monster elemen api, tanah, angin, dan air. Lah, kalau saran Mas Jul itu fokuskan ke fairy utama kalian. Misalnya fairy utama kalian api ya, kalian bikin untuk api guys. Nah gitu ya. Lalu misalnya fairy utama kalian angin ya, untuk angin saja guys. Jadi kita persiapan untuk TE angin agar lebih hebat, lebih kuat, damage lebih besar gitu ya guys ya. Nah, lalu misal gini, Mas Jul, tapi aku dapatnya kok ini ya, setiapnya ada angin, ada api, ada tanah, ada air. Ya sudah, kalau dapatnya begitu mau gimana lagi guys? Kita pasang. Ya gitu ya. Tapi ya biasanya 2 pasang ya, atau kadang biasanya itu ya 2 pasang lah ya guys ya. Pasti dapatnya 2 pasang. Lalu kalau dapatnya emas tapi smash, gimana Mas Jul? Pakai dulu guys. Mas Jul aja ada yang dipakai nih smash ya. Jadi nggak semua kritikal. Lalu apa harus kritikal Mas Jul yang diambil? Enggak. Yang diambil itu sesuaikan dengan kebutuhan karakter kalian guys. Karakter kalian butuh smash, ambil smash. Gitu guys. Lalu untuk status tambahannya, buff tambahannya gimana Mas Jul untuk pasif tambahannya? Sesuaikan dengan fairy. Nah, misal fairyku kuat untuk di tanah, Mas Jul lebih utama di tanah. Ya udah, kalian gunakan untuk kelemahan di tanah. Tapi kan hanya bisa 2 Mas Jul karena berbeda rune. Nah, ini betul ya. Jadi setiap battle setiap di rune battle atau rune fertile itu hanya bisa 2 ya guys ya. Jadi 2 misalnya ya kelemahannya untuk menambah damage ke tanah, 2 untuk fertile,
2 untuk yang battle ya guys ya, itu hanya bisa 2, tidak bisa 4-4-nya langsung untuk ke tanah semua gitu ya. Lalu gimana ngisinya Mas Jul? Oke, gini guys, jadi untuk rune itu kan kita gunakan 2 set lah ya, ini maksudnya. Jadi misalnya tanah, oke, yang satunya apa, sesuaikan dengan fairy terkuat kedua kalian. Misalnya fairy utama kalian adalah tanah tadi ya, fairy kedua adalah apinya, kita bikin untuk meningkatkan damage ke tanah dan ke api guys. Lalu ada cara nggak Mas Jul agar istilahnya ini 4-4-nya semua sama? Nggak bisa guys, karena sudah ketentuannya kita berbeda rune ya, bentuknya beda, yang satu bentuknya diamond, yang satu bentuknya HT, jadi otomatis akan ada perbedaan gitu ya guys ya, yang satu tanah, yang satu api, yang satu air, yang satu angin juga nggak apa-apa, atau misal tanah dengan angin juga nggak apa-apa guys, atau misal mau diisi api, angin, tanah, air, yaitu terserah kalian ya guys ya, itu ya guys ya. Tapi kalau diisi seperti menggunakan elemen avatar, otomatis penambahan atributnya pun tidak sebanyak kalau kalian fokuskan. Nah, penambahan atributnya adalah kurang lebih 1% ya guys ya. Misal penambahan damage 1% ke api. Berarti dengan 2 rune ya, 2 rune di battle, di totem battle, itu berarti dia memiliki 2%. Lalu ditambah dengan yang fertile, berarti 4%. Jadi penambahan damage 4% ke elemen monster api gitu ya guys ya. Jadi kurang lebih gitu kalau misalnya kalian bisa seimbangkan. Jadi misalnya 2 api 2 tanah, 2 api 2 air gitu ya guys ya. Nah, lalu pasti ada yang bertanya lagi, kalau misalnya fertile dan battle-nya berbeda gimana Mas Jul? Nggak apa-apa guys, itu tergantung dari kalian. Misalnya gini ya, yang di fertile kalian mau menggunakan 2 api 2 tanah, yang di totem battle kalian ingin menggunakan 2 angin 2 tanah, nggak apa-apa. Jadi totalnya kalian akan mendapatkan penambahan 2% 2% 2% gitu ya guys ya. Itu boleh-boleh saja guys, nggak apa-apa. Itu tapi ya 2% dengan 4% itu agak signifikan. Misal kita mendapatkan damage 1000, 2% dari 1000 itu kurang lebih berapa? 2% dari 1000 berarti hanya 20 ya, kalau 4% 40, jadi ya hampir setengahnya selisihnya ya guys ya, begitu. Makanya kenapa Mas Jul sarankan walaupun ini ya, walaupun tempatnya Mas Jul pun masih ada ungunya, itu nggak apa-apa guys. Nanti kita benahi sambil berjalannya waktu guys. Gimana sih tips untuk mendapatkan totem ungu atau rune, bukan ungu, runku emas dan totem emas Mas Jul? Tipsnya kalau Mas Jul biasanya itu kumpulkan guys. Jadi kan itu dari box leader kan untuk 1 minggu ya, Shinra juga 1 minggu. Jadi kita bukanya 1 minggu sekali kita kumpulkan guys. Jadi kalau nggak salah itu 5 dan 6 ya. Nanti saat kita gajian top liga atau the summit itu kan jam 8 malam pada hari Minggu ya guys ya. Kita buka sama-sama guys. Biasanya kalau kita buka banyak itu paling nggak 1 akan ada yang dapat emas guys. Syukur dapat 2 guys. Gitu. Itu kalau Mas Jul ya guys ya. Jadi ya gitu guys. Jadi memang untuk fertile dan battle ya gitu ya guys ya. Untuk status dasarnya kalau Mas Jul pribadi adalah ambil critical guys. Gitu ya. Jadi meningkatkan critical karena Mas Jul kan identik dengan DPS ya. Jadi ambilnya adalah critical bukan smash. Tapi kalau misalnya tank ya ambilnya smash. Lalu untuk totemnya, untuk bukan totem maksudnya untuk rune-nya, untuk rune itu untuk ambil efeknya itu tergantung disesuaikan dengan fairy terkuat kalian ya guys ya. Mas Jul ingatkan lagi, fokuskan ke fairy terkuat kalian gitu. Tapi kalau misalnya kalian ingin ratakan juga nggak apa-apa guys, itu bagus. Tapi kalau Mas Jul pribadi untuk fokuskan ke fairy yang terkuat lah gitu ya. Jadi kita fokuskan untuk TE-nya guys. Gitu ya. Itu kan masing-masing ya guys ya. Jadi masing-masing pribadi masing-masing juga apa ya istilahnya, kalau build begitu kan sereknya hati kita ya guys ya. Nah ini Mas Jul beritahu hanya untuk sebagai pembanding ya. Jadi ini miliknya Mas Jul begini ya guys ya, gitu. Kalau misalnya nggak dapat yang emas, Mas Jul ungu semua, nggak apa-apa guys, pakai dulu. Nanti pasti akan dapat yang emas kok guys, nggak mungkin nggak.
entah itu dari event, entah itu dari top liga, entah itu dari leader. Ya intinya gini guys, kalau kalian beli dari leader, dari toko Shinre ya kumpulkan ya guys ya. Jadi 1 minggu sekali lah bukanya guys. Jadi kalau nggak salah kan 6 dan berapa itu ya? 6 dan 5 apa ya? Jadi 11 kotak lah nanti ya. 11 kotak ya kita buka saat akhir top liga lah ya. Jadi akhir top liga kita buka. Oke, jadi ini ya guys ya untuk rune diamond dan hatinya guys. Jadi dia ada peningkatan peningkatan damage ke monster api, air, tanah dan angin. Nah, untuk pemasangannya itu kalau menurut Mas Jul, sarannya Mas Jul itu sesuaikan dengan fairy terkuat kalian. Kalau tanah ya kita pasangnya tanah gitu ya guys, untuk pengurangan damage ke tanah. Lalu kalau misalnya api ya pengurangan damage, bukan pengurangan, penambahan damage ke monster api ya guys ya. Jadi monster yang memiliki elemen api gitu guys. Lalu pasangannya apa Mas Jul ya? Fairy yang terkuat kedua. Nah kalau misalnya ini ada pertanyaan, kalau user holy gimana Mas Jul? Lah user holy ini Mas Jul juga bingung mau fokus kemana. Mungkin kalau user holy lebih baik ratakan ya guys ya, nah, gitu guys. Karena holy itu kan counter semua elemen ya guys ya gitu. Tapi pribadi Mas Jul walaupun menggunakan holy, Mas Jul tetap ke api dan tanah. Kenapa? Ya tanahnya lebih kuat daripada angin. Tanahnya Mas Jul lebih kuat daripada air. Gitu. Lalu yang kedua, apinya lebih kuat dari air. Apinya Mas Jul lebih kuat daripada angin. Jadi makanya Mas Jul tetap fokusnya ke tanah dan ke api guys. Gitu. Nah, tapi juga ada sih kawannya Mas Jul yang membuat gini guys. Jadi dia buat untuk semua elemen itu dilemahkan. Jadi maksimal ya 2% tadi itu yang Mas Jul bilang ya. Jadi untuk melemahkannya itu dia masukkan istilahnya 2% semua statusnya guys. Itu untuk totem ya untuk totem atau prasasti fertile dan battle ya guys ya, yang memiliki bentuk diamond dan hati ya guys ya. Nah, di sini pun Mas Jul masih ada smash-nya ya. Jadi belum full critical guys. Kenapa? Karena Mas Jul hanya mengandalkan dari box itu ya guys ya, bukan spender. Kalau spender kan ada eventnya ya guys ya, dari GB biasanya ada itu ya, bisa itu dilelang. Lalu saat misalnya kita event apa itu ya, recharge apa-apa itu yang kita top up, lalu di toko keuntungan biasanya kan ada ya guys ya gitu. Itu kalau spender ya bisa-bisa aja guys ya, untuk sesuaikan dengan statusnya, dengan statnya yang bagus gitu ya guys ya. Tapi kalau F2P ya kita harus main sabar guys gitu ya guys ya. Jadi buat kawan-kawan yang bermain F2P ya Mas Jul sarankan harus sabar ya guys ya. Karena memang kalau F2P itu ya kita main have fun aja guys, nggak perlu harus paneng, main have fun aja gitu ya. Sewaktu misalnya ada uang lebih, kalian aku ingin top up ya top upin aja. Kalau misalnya aku mau mainnya F2P aja, free player aja, ya udah fun aja guys, nggak apa-apa. Nah kita bermain game itu untuk fun kok gitu ya. Jadi jangan istilahnya main game untuk sepaneng, emosi, marah-marah gitu ya guys ya. Lalu yang lucu itu ya, Mas Jul sering lucu itu kenapa di setiap server itu mesti ada drama, pasti ada drama. Itu Mas Jul heran. Padahal game itu kan untuk kita nikmati ya, untuk kita bermain, untuk kita nikmati. Kenapa kok pasti ada drama ya guys ya? Bahkan di servernya Mas Jul saat ini pun ada guys, itu ada ada yang nggak tahu lah siapa ya, akun tuyul siapa itu ya, istilahnya ya ngata-ngatain dan sebagainya lah ya. Jadi intinya drama lah ya, tapi nggak Mas Jul tanggepin, males ya. Kalau ditanggepin nanti ya kalau ditanggepin biasanya orang-orang begitu kan malah menjadi-jadi ya, lebih baik dicuekin aja lah gitu ya. Jadi kalau Mas Jul suka itu kalau server itu istilahnya tidak ada drama ya, tenang itu. Mas Jul itu suka. Kenapa? Ya game itu kan untuk dinikmati guys ya. Oke, lanjut lagi ke pembahasan guys. Untuk selanjutnya ya guys ya. Untuk selanjutnya ini totem yang istimewa ya guys ya. Ini totemnya istimewa. Kalau di rank kan totem ini masuknya SS guys. Kenapa SS? Nah, totem apokalip atau rune apokalip totem ya, rune apokalip totem itu dia tidak memiliki bentuk yang berbeda. Jadi hanya satu bentuk, tidak seperti fertile dan battle ya guys ya.
rune Vertel dan Battle bisa dilihat ya guys ya, ini bentuknya adalah diamond dan HT. Kalau untuk rune Apocalypse itu bentuknya sama ya guys ya, gitu. Rune Apocalypse bentuknya sama. Oke, kita masuk ke rune Apocalypse ya guys. Jadi rune ketiga, jadi totem ketiga nih ya, atau prasasti ketiga. Kenapa ini kok VVIP Mas Jul atau SS? Kenapa kok nggak yang tadi SS juga? Kenapa? Kenapa, apa bedanya? Oke, di sini bedanya guys. Untuk basicnya itu sama ya, serangan kritikal, smash. Jadi serangan smash, serangan kritikal gitu ya. Jadi statusnya itu akan sama seperti itu terus sampai fat totem atau fat run ya, atau rune fat ya. Itu ya. Jadi sama semua. Jadi sampai totem nanti yang fat itu pun sama basicnya. Lalu apa yang membedakan kok ini istimewa Mas Jul? Oke. Yang pertama, karena bentuknya sama, ini bisa kita serasikan, ya. Jadi empat-empatnya bisa kita jadikan satu, guys. Jadi kita bisa fokuskan satu, ya, untuk rune-nya ya, untuk rune-nya bisa kita jadikan satu. Misal empat-empatnya kritikal, bagus guys, serangan dan kritikal itu bagus sekali, ya. Lalu apa yang membuat ini berbeda dari pasifnya atau dari tambahan statusnya? Apa sih tambahan statusnya? Oke, tambahan status untuk untuk ini apa? Apocalypse rune Apocalypse ya, atau totem Apocalypse itu dia menambahkan master debuff, resist debuff, one heart dan break ya guys ya. Lalu kenapa Mas Jul kok ini bisa disebutnya istimewa? Kenapa? Di sini guys istimewanya. Seperti yang Mas Jul jelaskan pada video sebelumnya untuk pembahasan status, untuk master debuff, resist debuff, one heart, break itu status yang sangat langka ya, termasuk red vampire juga ya. Itu status yang sangat langka. Dan break, one heart, master debuff, resist debuff itu lebih langka daripada dengan apa? Red vampire gitu ya guys. Penurunan damage, peningkatan damage ini lebih langka guys gitu. Makanya ini status yang menurutnya Mas Jul sangat berguna. Oke, bergunanya gimana Mas Jul? Oke, seperti yang kalian tahu ya guys ya, master debuff itu adalah memberikan durasi tambahan untuk debuff. Nah, sedangkan resist debuff itu untuk mengurangi saat kita terkena dampak dari debuff lawan ya guys ya. Oke, lalu one heart itu satu hati ya, maksudnya one heart itu satu hati. One heart itu saat kita ada teman di dalam satu party, damage kita akan meningkat sesuai dengan persenan dari one heart. Lalu break apa break? Oke, break adalah istilahnya saat kita dikeroyok 2 atau lebih, atau ada lawan yang mengkeroyok kita 2 atau lebih, itu kita akan mendapatkan pengurangan damage sesuai dengan persenan guys. Jadi ini seperti penurunan damage ya guys ya. Hanya bedanya penurunan damage itu akan aktif saat semua lini ya. Jadi dari monster, dari sebagainya. Lah, untuk break itu hanya saat kita dikeroyok gitu guys. Lalu apa bagusnya dan mau fokus ke apa? Oke, yang pertama gini guys. Kalian mau bermainnya gimana guys gitu ya guys ya. Jadi kalau disesuaikan dengan Fairy, ini Mas Jul nggak bahas job ya. Kalau kita bahas job nanti akan lebih panjang lagi guys. Jadi di sini Mas Jul hanya akan bahas untuk Fairy-nya saja atau FF-nya. Oke, kalau untuk FF tanah dan holy itu otomatis dia akan lebih condong ke master debuff ya guys ya. Kenapa master debuff? Karena master debuff itu memberikan durasi lebih panjang guys. Gitu, memberikan efek debuff akan lebih panjang. Lalu ya, ini untuk status ini dia kan bisa maksimalnya adalah 1,5% ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian bisa 4-4-nya sama, misalnya master debuff semua ya, master debuff semua itu, atau master debuff dan resist debuff itu akan memberikan 6% tambahan status kalian ya. Tapi kalau misalnya aku dapatnya nggak begitu Mas Jul, aku dapatnya one heart dan break semua, ya nggak apa-apa. Malah kalau Mas Jul pribadi itu ya, Mas Jul pribadi itu inginnya malah full one heart dan break guys, bukan master debuff ataupun resist debuff. Kenapa kok
kok Mas Jul inginkan brick dan one heart, bukannya brick itu untuk tank ya Mas Jul? Kemarin di penjelasannya. Betul guys, brick itu untuk lebih condong ke tank ya. Tapi nih ya, di 560 Mas Jul itu belajar. Ternyata ternyata kalau Battle Crystal UB itu Mas Jul itu sering dikeroyok gitu ya. Kalau sering dikeroyok, otomatis kita butuh istilahnya butuh pertahanan ya guys ya. Makanya kenapa kemarin setting untuk karakternya Mas Jul mengandalkan pasifnya adalah shield ya. Mas Jul kan kemarin bilang untuk pasifnya Mas Jul gunakan untuk barrier atau shield ya. Nah ini dikombo dengan brick ya guys ya. Jadi misalnya gini guys, di Battle Crystal atau BK itu kalian dikeroyok 2 atau 3 itu maka brick akan aktif. Misalnya brick kalian 10%, berarti kalian akan mendapatkan penurunan damage dari total damage 10%. Lalu pengurangan damage ya, bukan penurunan damage, pengurangan damage. Lalu efek kalian yang penurunan damage ya, penurunan damage itu juga akan aktif. Misal penurunan damage kalian 20%, lalu brick kalian 10%. Ya kurang lebih kalian akan mendapatkan total 30%. Itu kalau kalian dikeroyok ya. Kalau misal hanya 1 lawan 1 ya nggak aktif guys. 1 lawan 2 aktif, 1 lawan 3 aktif, 1 lawan 4 aktif, 1 lawan 5 aktif, 1 lawan 10 lebih aktif lagi guys gitu. Lalu kenapa one heart Mas Jul ya? Karena sudah satu set ya guys ya. Yang Mas Jul inginkan hanya bricknya gitu. Kalau one heartnya ya bonus lah ya. Jadi ibaratnya kalau kita TR, kita daily, kita top liga atau di summit ya nambah bonusnya. Nah, tapi kenapa kok Mas Jul masangnya dua-dua guys, enggak 4-4 ya? Karena dapatnya ya guys ya. Nah, tadi Mas Jul bilang kalau F2P ya kita harus sabar gitu ya guys ya, harus sabar. Gitu guys. Karena dapatnya dua-dua ya sudah jadi 2 master debuff dan resist, 2 brick dan one heart gitu ya guys ya. Tapi untuk yang ini, untuk yang Apocalypse itu memang istilahnya OP lah ya. Jadi statusnya OP, lalu dia bisa istilahnya difokuskan jadi satu guys. Nah gitu ya. Jadi berbeda dengan Fertile dan Battle yang tadi ya untuk di awal ya. Karena dia memiliki dua diamond dan 2 hati gitu. Kalau yang ini empatnya bisa fokus jadi satu gitu guys. Walaupun ya basicnya sama lah ya, karena 2 fertile 2 battle itu kan sama ya sebetulnya kalau dijumlahkan. Cuma statusnya lebih OP ini guys, untuk pasifnya atau status tambahan pasifnya ini lebih OP ini karena master debuff, resist, one heart, brick itu status yang sangat jarang guys, sangat jarang, bahkan lebih jarang daripada red vampire guys. Mas Jul belum melihat di equip itu ada yang menambahkan master debuff ataupun resist debuff atau one heart ataupun brick ya untuk di equip dulu ya itu ya. Oke, selanjut untuk ke Fat Totem atau rune Fat ya. Jadi untuk rune Fat ini atau Fat Totem atau prasasti Fat ini dia mirip seperti Fertile dan Battle. Jadi rune Fertile dan rune Battle dia memberikan efek penambahan ke monster berelemen guys. Nah bedanya apa Mas Jul? Bedanya ini bisa 4-4-nya sama gitu ya guys ya. Bedanya ini ke 4-4-nya bentuknya bisa sama. Misalnya mau ke angin semua, ke tanah semua, ke api semua, ke angin semua gitu guys. Atau ya kalau mau dibikin seperti avatar, api, angin, air, tanah ya silakan guys, gak apa-apa ya. Itu ya. Soalnya dapatnya gitu ya guys. Ini aja masih dapatnya semes ya guys. Lalu ada 3 tanah dan 1 angin ya. Gitu ya. Jadi dapatnya ya gitu, mau gimana? Yang kita ya pasang dulu ya. Emas masa nggak dipasang gitu ya, mau diganti sama ungu. Ya pasti kita pakai dulu lah ya. Nanti kalau sudah lengkap lah ya baru kita otak-atik gitu ya guys ya. Nah lalu rekomendasinya apa Mas Jul? Ya itu guys, sesuaikan dengan FF aja gitu ya. Jadi nggak usah nggak usah dibikin pusing guys. Kalau untuk totem itu sebenarnya mudah dipahami. Kuncinya itu intinya kita sesuaikan aja dengan fairy ya, disesuaikan dengan fairy. Lalu kita fokuskan dengan apa yang istilahnya karakter kita kuat ya. Jadi misal
aku lebih kuat ke api ya sudah api aja guys, aku lebih kuat ke tanah ya tanah aja, aku lebih kuat ke air ya air gitu ya guys ya. Jadi ya gitu guys, jadi nggak perlu istilahnya ini gimana sih pasangnya, apakah ini satu-satu ya. Kalau mau satu-satu ya boleh, jadi judulnya nanti The Avatar ya, jadi Avatar The Legend. Nah kan keren ya, api, angin, air, tanah, kan seperti Avatar ya guys ya, Avatar The Legend of Aang gitu ya. Kalau zamannya Mas Jul kecil itu kan ada Avatar The Legend of Aang ya, jadi keempat elemen. Semua berubah saat sebelum negara api menyerang. Kembali ya, semua berubah saat negara api menyerang. Ya gitu kan ya dulu ya itu. Kalau ada yang tahu filmnya berarti seumuran sama Mas Jul guys. Jadi Avatar The Legend of Aang itu yang Mas Jul tonton dulu ya. Jadi oke. Ini kenapa? Oh ya ini ada gangguan dikit. Jadi ya begitulah ya guys ya, untuk yang Fate Totem atau Rune Totem itu sama seperti Vertel dan Battle. Jadi dia efeknya memberikan tambahan damage ke monster berelemen guys. Lalu kita bahas untuk yang slot ya. Develop slot. Gitu guys. Apa sih develop slot itu yang tadi Mas Jul sebutkan atau slot ya? Itu adalah status ya guys ya, statusnya itu ya dia adalah HP ya, health point, lalu defense, lalu touch dan block ya guys ya. Jadi ini yang untuk di up dengan defense powder ya guys ya. Nah lalu apa saja sih Mas Jul yang harus di up Mas Jul? Oke, pertama sarannya Mas Jul pertama itu ratakan 20 semua guys, ratakan 20 semua dulu. Setelah kalian ratakan 20, itu baru kalian teliti dari karakter kalian apa yang kalian butuhkan. Apakah health point, apakah touch, apakah defense, apakah block. Nanti prioritaskan mana gitu ya guys ya. Jadi untuk awal kalian untuk develop slot atau yang slot ini ya, yang kita up dengan defense powder atau bubuk dewa atau bubuk biru inilah ya, untuk debu biru ini itu ratakan dulu guys sampai 20. Gitu. Jadi jangan hanya level 1 2 ini ya. Walaupun di sini Mas Jul ada yang masih level 17 ya guys ya. Karena Mas Jul ngejar status yang sangat kurang guys. Jadi makanya masih ada yang 17. Tapi sarannya Mas Jul itu ratakan dulu ke 20 guys. Setelah kalian ratakan ke 20, kalian pelajari apa yang kurang ini dari karakter. Butuh apa? Apakah health point, defense, block, apakah touch gitu guys. Ya, jadi kalau untuk yang develop slot ini ya, atau yang slot lah ya, untuk yang slot itu menyesuaikan dengan karakter kalian ya, status karakter kalian dari health point, defense, touch dan block apa yang kurang. Oke, ini Mas Jul contohkan ya. Untuk health point, serangan dan defense, health pointnya Mas Jul itu termasuk golongnya masih kurang ya. Jadi karena tipis, masih 920.000. Oke, untuk critical, touch, block, dan smash. Mas Jul karena DPS itu utamanya adalah critical dan touch ya. Tapi blocknya sudah 100, smashnya sudah 80 menurutnya Mas Jul. Oke, nggak apa-apa. Jadi apa yang di sini kurang? Di sini kurang adalah health pointnya ya, health point. Jadi kita cari guys, mana slot yang menambahkan health point. Dari keempat prasasti ini mana sih yang menambahkan health point guys? Pokoknya kalau yang ada nambah HP langsung up, nambah HP langsung up. Jadi ada tambah HP langsung up. Gitu. Kalau misalnya kurangnya defense ya cari yang ada defense-nya gitu guys. Jadi nggak usah ragu-ragu guys. Jadi sesuaikan dengan karakter kalian. Apa yang kurang? Misalnya Mas Jul aku kurangnya adalah block ya, cari yang ada blocknya guys. Aku kurangnya touch ya, cari yang ada touchnya guys. Gitu. Mas Jul aku kurangnya critical ya, nggak ada guys. Kenapa nggak ada? Di sini nggak ada penambahan critical kecuali dari rune-nya ya, rune-nya tadi yang ada critical-nya. Kalau slotnya nggak ada critical guys. Slotnya hanya ada HP, defense, touch dan block. Kalian tinggal prioritaskan apa yang kalian butuhkan. Oke, ini untuk cara mendapatkannya ya guys ya, itu bisa dilihat cara mendapatkannya dari toko Akron dan sebagainya ya. Gitu. Ya, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya guys ya, agar tidak ketinggalan konten Mas Jul yang terbaru guys. Oke, mungkin sekian dulu ya guys ya. Dukung terus Mas Jul menuju 10.000 subscriber ya guys ya.
Bila ada yang tanyakan, silakan komen atau email saja ke Mas Jul. Oke guys, see you next time guys. Bye bye.